Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kofifa Kusuma Putri. Di sini saya akan memaparkan tentang teknik analisis data menurut Miles and Habermas. Nah, menurut Miles and Habermas, teknik analisis data kualitatif itu dilaksanakan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas sehingga dihasilkan sebuah data yang jenuh. Nah, apa sih data jenuh itu? Nah, di sini data jenuh artinya tidak ada data lagi yang dihasilkan dari wawancara atau interaksi antara peneliti dan data yang diteliti. Jadi, semua data yang sudah didapatkan dan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan. Nah, di sini teknik analisis data menurut Miles and Habermas itu melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap reduksi, yang kedua tahap penyajian data, dan yang ketiga adalah tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Nah, pada 3 tahap ini masing-masing mempunyai langkah-langkah dan model tersendiri yang akan saya paparkan setelah berikut ini. Nah, ini adalah teknik analisis data yang mempunyai langkah dan model masing-masing. Nah, tahap pertama yaitu reduksi data. Reduksi data ini ketika data yang didapat dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Nah, untuk itu perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Nah, reduksi data itu sendiri berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga peneliti memperoleh gambaran yang cukup jelas. Nah, di sini langkah-langkah dari reduksi data. Yang pertama adalah meringkas data. Nah, meringkas data dengan kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk pula untuk memilih dan meringkas dokumen yang relevan. Yang kedua adalah pengkodean. Nah, dalam pengkodean ini kita akan memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama digunakannya simbol atau ringkasan, dan yang kedua kode dibangun dalam struktur tertentu, dan yang ketiga adalah kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu. Terus yang keempat, keseluruhannya dibangun dalam sistem integratif. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pembuatan catatan objektif. Peneliti perlu mencatat sekaligus mengklarifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, secara faktual atau objektif deskriptif. Dan yang keempat adalah membuat catatan reflektif. Nah, peneliti menuliskan apa yang terangan dan terfikirkan dalam sangkut paut dengan mencatat objektif tadi. Nah, di sini harus dipisahkan antara catatan objektif dan reflektif. Yang kelima adalah membuat catatan marginal. Nah, di sini catatan marginal menurut Miles and Habermas itu memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan marginal. Yang keenam adalah menyimpan data. Nah, di sini menyimpan data ini setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pemberian label. Yang kedua, mempunyai format uniform dan normalitas tertentu. Dan yang ketiga, menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.
Yang ketujuh adalah pembuatan memo. Nah, pembuatan memo ini yang dimaksud oleh Miles and Habermas adalah teoritisasi ide atau konseptual ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau proporsi. Nah, yang ke-8, analisis antar lokasi. Nah, analisis antar lokasi ini dilakukan pada lebih dari satu tempat lokasi atau dilakukan oleh satu staf peneliti. Nah, pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal, dan memo dari masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan yang lainnya. Yang ke-9 yaitu pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Ini isinya lebih bersifat pada matriks tentang adanya tingkat data yang dicari pada setiap lokasi. Dari penjelasan tadi, di sini seorang peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Untuk itu, reduksi data ini berfungsi sebagai penyederhanaan dan pembuatan ringkasan serta pengkodean yang telah didapat di lapangan. Tahap yang kedua adalah penyajian data atau analisis data setelah pengumpulan data. Ini setelah semua data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data. Pada penyajian data diarahkan agar data hasil dari reduksi tersebut telah terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga kita mudah untuk memahaminya. Nah, penyajian data ini dapat diuraikan dalam penyajian data bentuk naratif, bagan, hubungan antar kategori, dan diagram alur. Nah, di sini ada 9 model dari penyajian data atau analisis data ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan model penelitian. Nah, di sini mendeskripsikan model penelitian ini berupa sosiogram, organigram, atau penyajian peta geografis. Yang kedua adalah untuk memantau komponen atau dimensi penelitian. Untuk memantau komponen ini yaitu menggunakan checklist metrik. Karena di sini matrik itu mempunyai tabel 2 dimensi. Nah, maka barisnya dapat disajikan komponen atau dimensinya pada kolom yang disajikan kurun waktunya. Nah, isi checklistnya hanyalah tanda-tanda yang singkat. Nah, yang ketiga adalah model untuk mendeskripsikan perkembangan antar waktu. Isinya dari model ini yaitu bukan sekedar tanda cek, melainkan ada deskripsi verbal dengan satu kata atau frase. Yang keempat itu yaitu matriks tata peran. Nah, di sini matriks tata peran ini yang mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan atau lainnya dari berbagai pemeran. Nah, yang kelima ya adalah model matriks konsep cluster. Nah, matriks model ini digunakan untuk meringkas berbagai hasil penelitian dari berbagai ahli yang pokok perhatiannya berbeda-beda. Yang keenam yaitu matriks tentang efek atau pengaruh. Nah, matriks ini hanya mengubah fungsi pada kolom-kolomnya.
diganti untuk mendeskripsikan perubahan sebelum dan sesudah mendapat penyuluhan, serta sebelum dan sesudah deregulasi dan semacamnya. Yang ketujuh adalah matriks dinamika lokasi. Matriks model ini diungkapkan dinamika lokasi untuk berubah. Nah, matriks ini berguna bagi peneliti yang hendak melihat dinamika sosial di suatu lokasi. Tetapi juga memang tidak banyak peneliti yang mengungkap hal ini, cukup sulit. Yang kedelapan adalah menyusun daftar kejadian. Nah, menyusun daftar kejadian ini dapat disusun kronologi atau diklasterkan pada kejadian tersebut. Nah, yang ke-9 adalah jaringan klausal dari sejumlah kejadian yang diteliti. Dari deskripsi atau sajian yang diringkaskan dalam berbagai model tersebut dapat agar dipermudah kita untuk merumuskan prediksi kita. Nah, berarti jaringan klausal dari sejumlah kejadian yang diteliti itu merupakan rumusan prediksi kita. Nah, tahap yang ketiga adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini penarikan kesimpulan berdasarkan temuan atau melakukan verifikasi data. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara atau akan berubah bila ditemukan bukti-bukti buat data yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Nah, pada tahap ini proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang disebut dengan verifikasi data ini adalah apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat, dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun demikian, peneliti pada tahap ini sebaiknya memutuskan antara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna. Data yang dapat diproses dalam analisis lebih lanjut seperti absah, berbobot, dan kuat, sedangkan data lain yang tidak menunjang, lemah, dan menyimpang jauh dari kebiasaan harus dipisahkan. Di sini kualitas data dapat dinilai melalui beberapa metode, yaitu yang pertama adalah mengecek representativeness atau keterwakilan data. Yang kedua, mengecek data dari pengaruh peneliti. Dan yang ketiga, mengecek melalui triangulasi. Yang keempat, melakukan pembobotan bukti dari sumber-sumber data yang dapat dipercaya. Yang kelima, membuat perbandingan atau pengkontrasan data. Dan yang keenam, menggunakan kasus ekstrim yang direalisasi dengan memakai data negatif. Nah, setiap data yang diperoleh dengan menggunakan satu cara atau lebih. Di sini diharapkan peneliti memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Penarikan kesimpulan penelitian ini diharapkan adanya temuan baru yang belum pernah ada. Nah, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya itu belum jelas atau masih remang-remang. Nah,
menjadi lebih jelas setelah diteliti. Temuan tersebut bisa berupa hubungan casual atau interaktif, bisa juga berubah hipotesis atau teori. Seperti itu tadi pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dan apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.